Tema kita hari ini menjadi diri sendiri ya. Mungkin ini sesuatu hal yang sulit ya untuk menjadi diri sendiri, apalagi kalau kita masih beranjak dewasa ya. Itu kita biasanya mencari siapa diri kita gitu ya, identitas kita ini mau bagaimana gitu ya. Paling kalau ditanya itu cita-cita mau jadi dari kecil, mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya, mau jadi sultan kali gitu ya. Karena saya kaget juga gitu ya, begitu ngelihat Gojek gitu. Wah, anak sultan gitu, saya kaget juga, oh saya kapan jadi anak sultan gitu ya. Jadi status-status sekarang itu memang ya beda-beda ya, zaman dulu, zaman sekarang. Mungkin kalau anak sekarang ditanya, ya mungkin nggak tahu apakah mau jadi YouTuber kali gitu ya, atau apapun ya. Kalau zaman dulu insinyur gitu, dokter, ya itu yang paling tren gitu ya, yang paling trending. Nah sehingga dalam kesempatan ini kita juga bagaimana ya belajar menjadi diri sendiri. Ini sesuatu yang tidak mudah karena memang kecenderungan kita itu kita terpengaruh dengan lingkungan kita. Dan juga banyak hal kesalahan umum ya yang terjadi ketika kita dibentuk gitu ya. Ketika kita beranjak. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan umum itu adalah nggak bisa tuh. Iya. Nah ini kesalahan-kesalahan umum ya, biasanya sejak muda ini kemanusiaan anak muda ini sering kali disabotase ya. Sebetulnya hal-hal ini sangat kecil gitu ya. Jadi misalnya ketika menumpahkan minuman di lantai gitu ya. Ini kadang orang dewasa salah juga gitu. Kadang mengambil alih tanggung jawab si anak itu ya. Jadi yang bersihin orang dewasa. Mestinya waktu sejak muda itu kalau dia menumpahkan minuman, dia disuruh bertanggung jawab gitu. Dia yang ngepel sendiri atau membersihkan gitu ya. Jadi ini yang hal-hal yang remeh gitu ya. Kemudian ketika habis makan gitu ya, itu juga piringnya suka dicucikan gitu. Nah makanya kalau kita punya anak ya khususnya itu, habis makan itu suruh cuci piring sendiri gitu ya, supaya dia dilatih tanggung jawabnya gitu ya. Karena kalau diambil alih tanggung jawabnya ini dia tidak pernah belajar juga menjadi dirinya gitu. Jadi semuanya itu selalu diambil alih tanggung jawabnya gitu ya. Ini tidak mendidik juga gitu ya. Lalu ketika mungkin beranjak dewasa, dia memilih pasangan hidup ya, itu juga cenderung disalahkan oleh orang dewasa gitu. Sehingga dia merasa ini keputusan gua salah melulu gitu ya. Nah ini membentuk ya, sebetulnya membentuk pribadi seseorang jadinya kurang bisa menjadi diri sendiri. Nah ini kesalahan-kesalahan umum ya. Kemudian selanjutnya orang dewasa juga suka membuat anak muda itu memiliki rasa bersalah ya. Misalnya ketika orang dewasa ini memberikan bantuan ya, sebetulnya anak muda ini kadang-kadang tidak memerlukan bantuan ya. Tiba-tiba orang dewasa ini membantu gitu. Nah karena nggak merasa meminta bantuan lalu nggak ngucapin terima kasih. Lalu si orang tua ini juga, nih orang nggak tahu diri ya, udah dibantuin nggak ngucapin terima kasih, salah lagi gitu ya. Padahal memang dia nggak butuh bantuan gitu ya dari orang dewasa gitu. Tapi ketika tidak bilang terima kasih disalahin juga gitu, nggak mengucapkan terima kasih. Nah jadi ini membuat orang merasa bersalah ya, khususnya anak muda gitu. Jadi hal-hal ini membuat sebetulnya anak muda ini mengalami yang disebut dehumanisasi ya gitu ya.
Jadi peran tanggung jawabnya diambil gitu ya. Terus pikiran mereka nggak dianggap, keputusan mereka juga tidak diperhitungkan. Nah, karena sejak muda ya cenderung diremehkan oleh orang yang lebih tua, maka timbullah pribadi-pribadi yang identitasnya jadi agak mengalami krisis gitu ya. Nah, inilah kesalahan-kesalahan kecil yang umumnya terjadi bagaimana orang dewasa memperlakukan anak muda. Memang tidak semua, tapi ini cukup banyak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai pengaruh citra diri ya. Pengaruh citra diri nih. Ini juga banyak ya. Ini misalnya asal keluarga gitu ya. Asal keluarga, dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin, dari kota atau dari kampung gitu ya. Dari keluarga baik-baik atau keluarga broken home, nah ini juga mempengaruhi citra diri gitu ya. Sehingga anak muda itu ketika melihat orang yang lain gitu, wah dari dia anak orang kaya ya gua enggak gitu. Ini membuat citra diri kita itu menjadi lemah gitu. Kemudian wah gua kan dari kampung, bukan orang kota. Nah, ini juga menjadi minder gitu ya. Kemudian broken home gitu ya, ngelihat keluarga yang baik-baik tuh, waduh enak bener ya, keluarga gua kok pecah begini gitu. Dan hal-hal inilah yang membuat citra diri kita itu rusak gitu ya, dirusakkan oleh melihat situasi-situasi demikian. Dari fisik dan penampilan juga bisa seperti itu ya gitu ya, ngelihat orang lebih ganteng, ngelihat orang lebih keren, lebih cantik gitu ya. Kenapa saya kurang gitu ya, orang ini kok langsing banget ya, cakep ya, kenapa saya langsung gitu, bahkan mungkin melengkung gitu ya. Nah ini faktor-faktor ini pun juga bisa membuat citra diri itu kita jadi kurang gitu. Kemudian masalah kompetensi gitu ya, orang lain lebih pintar, kita merasa kok kurang ya. Jadi kita membuat downgrade diri kita sendiri ya. Orang berprestasi kita tidak, kita yang pusing gitu ya. Lalu media sosial nih ya, saat ini nih, media sosial itu pun tidak kalah ya, menekannya gitu ya. Dari mulai eksistensi kita ada di media sosial ya. Ngelihat orang bagaimana flexing ya gitu, bagaimana memamerkan sebagai anak sultan mungkin, atau behaviornya ngapain aja, wah nih orang jalan melulu, ini yang dipamerin. Nah ini kan baru-baru kejadian nih kasus Mario ya, pada ngikutin gak ya? Iya, bagaimana Rubiconnya gitu ya. Nah ini case-case seperti ini nih banyak membuat krisis identitas kita ya sebagai anak muda, sehingga kita ini siapa sih gitu ya, kita ini jadi kurang pede gitu ya, kok tidak seperti orang lain ya. Nah inilah yang membuat kesulitan kita menjadi diri sendiri ya. Nah akibatnya itu kok kita begini gitu ya, kok kita tidak seperti orang gitu, yang lainnya gitu. Sehingga membuat kita ini minder gitu ya. Jadi menganggap diri kita itu lebih rendah dari yang lainnya gitu ya. Atau ada juga yang orang yang merasa over gitu ya. Jadi lebih tinggi dari yang lainnya gitu ya. Padahal bukan dirinya gitu. Yang lebih tinggi itu orang tuanya, tapi dia yang lebih gagah gitu ya dari orang tuanya. Nah ini juga salah gitu. Tetapi juga minder pun juga salah juga. Kenapa kita merasa lebih rendah? Sebetulnya ini adalah suatu masalah ya, masalah pada mental kita, pada kejiwaan kita. Nah ini harus kita bereskan ya. Nah jadi kegagalan menemukan siapa diri kita itu ya, jadi kita pesimis gitu ya. Cenderung menyalahkan keadaan gitu ya. Jadi
keadaan yang kita salahkan, habis sih gue begini sih, gue dari keluarga yang memang nggak mampu, memang gue orang kampung, memang kondisi gue memang broken home sih keluarganya, jadi ya gue kayak seperti ini. Nah itu gejala-gejala yang tidak menemukan siapa dirinya ya, gagal ya, sehingga tidak fokus ya. Nah jadi kehidupannya itu juga mau kemana nggak ngerti gitu, harus bagaimana nggak ngerti, cenderung mengikuti arus. Makanya kalau lingkungannya itu lingkungan teman-temannya menganggap sesuatu hal itu benar, maka dia akan mudah, oh iya ngikutin lingkungan aja, karena dia memang tidak punya prinsip ya, tidak punya nilai-nilai yang harus dia pegang gitu ya. Nah kecenderungannya menjiplak pengalaman orang lain ya, mencontoh pengalaman orang lain yang baik itu bagus gitu, tapi kalau menjiplak ya nggak bisa gitu, karena kita bukan orang itu gitu. Atau kita mengidolakan orang ya, seperti kita ingin seperti orang itu pun tidak bisa, karena kita tidak sama gitu ya. Nah, lalu bisa juga menjadi putus asa ya, atau kehilangan harapan. Nah ini akibat ya, bahwa kita gagal menemukan siapa diri kita. Nah lalu bagaimana kita dengan Kristen ya, melihat situasi yang demikian, menghadapi situasi yang demikian. Nah, kita kalau ingin menemukan diri kita ya, maka penemuan itu harus kembali kepada penciptanya. Ya. Karena hanya pencipta kita yang mengetahui atau mengenal siapa diri kita gitu ya. Oleh karena itu maka kita harus melihat proses ya, proses penciptaan kita, terus kemudian kita melihat kejatuhan kita manusia ya, lalu bagaimana pendamaian Allah dengan manusia. Nah ini penting kita ketahui supaya kita dapat menemukan diri kita kembali, supaya kita tidak diombang-ambingkan ya dengan lingkungan gitu ya, atau dengan keadaan yang ada pada kita saat ini yang terjadi pada kita. Nah jadi penciptaan manusia penting kita renungkan gitu. Lalu kejatuhan manusia penting kita ketahui. Lalu pendamaian Allah dan manusia ini penting kita pelajari ya. Jadi kita harus, semuanya itu harus kita alami. Nah kita mulai dari mengingat penciptaan manusia ya. Kita baca ini dari, mungkin ada yang bisa membantu. Kejadian 1 ayat 26, 27, lalu 31. Kalau kita perhatikan ya dari Kejadian 1 ayat 26, lalu Kejadian 1 ayat 31, lalu Kejadian 2 ayat 7, ini bisa kita tarik ya perenungan dari firman Tuhan ini, bahwa Allah itu menciptakan manusia ya, jadi direncanakannya gitu ya, karena dia mengatakan baiklah kita. Di sini seolah-olah ada diskusi Allah Tritunggal gitu, jadi ada perencanaan gitu ya. Kemudian dia bilang, baiklah kita menciptakan menurut gambar dan rupa kita. Di situ ada potensi Allah ya, atau sifat Allah ya juga yang ditanamkan pada diri manusia. Jadi ada desainnya gitu. Lalu di Kejadian 2 tadi ayat 7 dikatakan ada proses pembentukan. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Lalu ayat 27, masih di ayat 27 Kejadian 1, diberikan nafas kehidupan, bahwa Allah menghempuskan nafas hidup. Lalu Allah memberkati dan memberikan tugas khusus kepada manusia untuk
berkuasa atas bumi ya. Dan kemudian komentar Allah dalam Kejadian 1 ayat 31 itu, sungguh amat baik. Nah ini mengapa kita perlu merenungkan ini, supaya kita tahu gitu bahwa Allah itu menciptakan manusia itu beda dengan binatang gitu ya. Binatang itu Allah ketika menciptakan langsung berfirman jadi. Binatang tidak pernah diberikan gambar Allah ya. Tidak ditanamkan gambar Allah, tidak ada proses khusus gitu ya. Tidak diberikan nafas kehidupan. Tapi binatang itu hidup, tapi tidak dihembuskan nafas kehidupan. Artinya inilah bedanya ya. Hidup binatang dengan hidup manusia tentu berbeda gitu. Karena hidup manusia dihembuskan nafas kehidupan. Maksudnya nafas kehidupan itu bukan kita bisa bernafas, kita bisa jalan. Kalau gitu binatang juga. Tapi manusia itu tahu kenapa dia hidup gitu ya. Bagaimana dia hidup dan mau ngapain dia hidup. Nah inilah yang tidak ada pada binatang ya. Binatang insting aja, lapar makan gitu. Mau berkembang biak kawin gitu aja. Kalau manusia kan enggak gitu. Mau kawin mikir udah kerja belum gitu ya. Mau punya anak berapa, mampu enggak nanti gitu. Kerjanya cukup enggak nih untuk kawin, untuk punya anak ya. Dipikirkan semua, binatang enggak gitu. Nah itulah nafas kehidupan gitu ya. Jadi hidup menurut bijaksana Allah gitu. Dan tidak ada juga binatang diberkati gitu ya. Tapi memang dia diciptakan untuk kebaikan dunia, bumi ini ya bagus. Tetapi kemudian hasil penciptaan binatang itu ya disebut baik saja gitu. Beda dengan manusia. Ya. Nah itulah ya, kita ingat bahwa kita diciptakan Allah itu sangat berbeda sebagai manusia. Jadi ingat ini ya. Nah namun memang histori selanjutnya ya, atau kelanjutan dari penciptaan manusia ini, ada kejatuhan manusia di dalam dosa gitu ya. Sehingga inilah yang membuat ada kerusakan pada diri manusia ya. Sehingga kalau kita baca ya, mungkin nggak usah kita terlalu banyak membuka Alkitab ya, tapi saya tidak bohong gitu ya. Udah saya kutipan ini semua, saya taruh gitu. Nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa gitu ya, dia tahu dia telanjang gitu. Begitu Allah berjalan-jalan di Taman Eden, di mana engkau gitu? Aku bersembunyi sebab aku telanjang. Di sini sebelumnya dia telanjang nggak apa-apa gitu ya. Karena di sini manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga cara memandangnya itu, cara atau perspektif itu membuat telanjang itu sesuatu yang negatif gitu. Sampai sekarang gitu ya. Ya coba aja teman-teman telanjang dilihatin orang pasti. Tetapi ini bukan itu maksudnya ya. Tapi ada sesuatu yang tadinya suci gitu ya, menjadi tidak oleh karena dosa telah merasuk manusia gitu ya, menjatuhkan manusia. Lalu ada relasi dengan Allah juga terganggu. Ada keterpisahan antara kesucian Allah dan manusia, karena manusia tidak suci lagi. Jadi begitu Tuhan Allah datang ke Taman Eden, manusia takut bersembunyi. Nah inilah relasi yang terganggu. Relasi dengan sesama juga terganggu. Karena Adam, siapa yang menyuruh engkau makan? Perempuan ini yang kau tempatkan gitu. Perempuan yang kau tempatkan ini, dia yang memperdaya aku, yang merayu lah memberi buah itu. Jadi Adam udah menyalahkan Hawa dan menyalahkan Tuhan juga karena perempuan yang kau tempatkan ini,
Ya artinya kan menyalahkan yang mencipta kan. Lalu tanah terkutuk ya, kesulitan kehidupan manusia di dunia. Sehingga sistem atau tatanan nilai kebenaran ini menjadi kacau ya, jadi relatif ya, yang benar mana gitu. Semua membuat kebenaran masing-masing ya manusia, sehingga itu sebetulnya relatif gitu ya. Mungkin misalnya budaya di Jawa itu benar, tetapi dibawa ke Melayu bisa aja itu salah gitu ya. Karena teman saya pernah ada yang menikah dengan Melayu gitu ya. Begitu mencari tanggal baik, menurut adat Jawa tanggal baik ini yang benar, tanggal 5 misalnya gitu. Begitu dibawa ke keluarga istrinya Melayu, salah, tanggal baiknya beda. Nah itulah standar kebenaran yang tidak lagi ya, ini contoh ya gitu ya. Walaupun itu bukan masalah kebenaran ya, tetapi inilah yang menjadi relatif gitu. Nah kemudian manusia mati akhirnya ya. Maksudnya mati ini manusia tidak menjadi seperti semula pada hakikatnya gitu ya. Yang tadinya diciptakan itu telah rusak gitu ya. Nah ini yang tadi pertama diciptakan itu sungguh amat baik, kenyataannya ketika manusia jatuh dalam dosa, ada menjadi rusak ya citra Allah itu. Nah sehingga inilah yang menjadi masalah-masalah yang kita hadapi ya di dalam dunia ini, ya ini sebetulnya kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa, lingkungan yang sudah berdosa ya, sosial yang menjadi kekacauan, sehingga nilai-nilai itu kita bawa ya di dalam diri kita itu, kita cara memandangnya itu menjadi salah gitu. Sehingga kita kenapa susah menjadi diri sendiri ya, karena misalnya jadi ngelihat orang gitu ya. Kemudian ngelihat nilai-nilai yang benar lagi menjadi kabur karena kita jadi ngelihat nilai yang ada di dunia ini yang belum tentu itu benar gitu. Karena kebenaran sejati ya tetap aja kebenaran di dalam Alkitab gitu. Nah ini yang menjadi kekacauan. Sehingga manusia ini terganggu ya, termasuk kita sendiri. Nah oleh karena itu kita harus didamaikan gitu ya. Kita harus didamaikan dahulu dengan Allah gitu ya. Jadi kita harus punya pemulihan relasi dengan Allah ya. Allah sudah berinisiatif ya, mau berdamai dengan manusia. Sejak kejatuhan manusia, Allah sudah mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunan ular. Tapi keturunan ular akan mencatok tumitnya gitu ya. Nah ini Allah sudah berbicara dari awal bahwa Dia akan mendatangkan Mesias ya, yang akan mendamaikan Allah dan manusia. Nah kemudian Allah mengampuni ya melalui penebusan darahnya. Ini lihat di Efesus 1 ayat 7 ya. Jadi kita diajar juga kepada sesama untuk mengampuni. Nah ini kan dengan adanya dosa, relasi manusia dengan manusia kan juga ada masalah ya. Sehingga ini juga perlu dibereskan gitu ya. Karena kalau kita tidak pernah beres gitu ya, dengan pendamaian dengan Allah, hubungan kita dengan manusia lain itu juga jadi masalah gitu. Sehingga ya itu tadi timbul iri. Kenapa kita mesti iri gitu ya? Timbul nggak suka gitu misalnya. Orang lain lebih maju kok kita yang susah misalnya. Atau kita maju orang lain jadi susah gitu ya. Nah ini adalah gejala ya bahwa memang dunia ini dalam dunia yang berdosa gitu, yang perlu dibereskan. Jadi tidak saling menindas gitu ya. Kemudian tanah tadi yang terkutuk ya,
memang ini konsekuensi dari pelanggaran dosa. Tapi di tengah-tengah situasi yang sudah demikian ya, yang dunia yang sudah demikian, bukan berarti kita didamaikan dengan Allah terus enak gitu ya, beres semuanya. Enggak juga. Kita dijanjikan Allah itu penyertaannya. Dia menyertai kita di dalam apa yang kita jalani dalam dunia yang sudah berdosa ini. Nah, kemudian kita berdamai dengan Allah itu, kita dihidupkan kembali ya. Seperti kita diciptakan baru lagi gitu ya. Sehingga kita mengembalikan sistem nilai kebenaran yang baru ya. Sistem nilai kebenaran baru itu adalah ketika kerajaan surga datang gitu ya. Jadi kita dibentuk lagi, kenapa kita ini hidup, mau apa kita hidup, bagaimana kita hidup, nah itu dibereskan lagi. Jadi walaupun memang belum sempurna ya, kesempurnaan kita itu nanti ketika kita menerima tubuh kemuliaan. Tapi kerajaan surga itu sudah datang dan sudah bisa kita terima sekarang ya, tetapi memang belum datang dengan sempurna. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, baru kedatangan kerajaan surga itu sempurna. Lalu kita menerima tubuh kemuliaan. Tapi nilai-nilai yang diberikan ya oleh Tuhan melalui firman-Nya itu sudah menjadi suatu sistem kebenaran yang sudah mutlak gitu, yang tidak bias lagi, yang tidak relatif lagi. Nah inilah kalau kita menerima pendamaian ya dengan Allah. Nah jadi bagaimana kita menjadi diri kita sendiri ya? Yang pertama, mari kita harus menerima diri kita ya, terima diri kita. Jadi jangan melihat orang dulu gitu, orang itu lebih dari saya. Terima dulu, kita terima diri itu, ingat ya, bahwa kita itu diciptakan Allah itu bukan by accident ya, bukan kecelakaan Allah. Tadi kita sudah belajar ya bagaimana Allah merencanakan, mendesain, punya tujuan, dihembuskan nafas hidup, lalu sungguh amat baik gitu. Nah ini kita harus terima bahwa kita adalah memiliki citra diri yang baik ya, yang sangat baik, bahkan yang sangat baik yang sudah Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan diri kita itu bukan asal-asal gitu ya, iseng-iseng deh, jadilah si Suarez gitu. Ya bukan begitu kan, jadilah si Ajan gitu, bukan gitu. Jadi dia benar-benar didesain gitu ya, menciptakan diri kita. Jadi ingat ya, ada gambar Allah yang ditanamkan pada diri kita ya. Gambar Allah itu adalah sifat dan potensi Allah itu diberikan kepada kita. Jadi kita harus menerima, jangan menganggap diri kita itu buruk gitu. Diri kita itu harus kita anggap sungguh amat baik. Coba katakan ke sebelahnya, saya sungguh amat baik gitu. Kamu sungguh amat baik, coba kata. Ya. Ya, kita sungguh amat baik ya. Tapi kita ingat ya, bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa. Sampai kepada kita juga mewarisi dosa itu. Sehingga kita harus menyadari gitu bahwa kita orang berdosa. Jangan sampai mengatakan bahwa saya baik-baik aja. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kita mewarisi dosa ya. Status kita dosa gitu ya. Sehingga ketika kita lahir ke dunia ini, kecenderungan kita berbuat dosa itu sangat-sangat ya. Karena memang sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya manusia itu statusnya berdosa gitu. Nah, jadi kita harus menyadari ini.
Lalu setelah kita menyadari ya, tentunya kita harus bertobat gitu ya, meninggalkan dosa. Barulah kita bisa memiliki relasi dengan Allah ya. Nah ini kita harus punya relasi dengan Allah supaya kita tahu maksud Allah untuk apa kita hidup gitu. Karena kalau kita tidak memiliki relasi dengan Allah, ya hidup kita itu bisa seperti orang lain hidup yang tidak tahu untuk apa gitu ya. Jadi bisa saja orang sukses ya, memiliki kekayaan, memiliki karir yang bagus, tapi sebetulnya tidak tahu untuk apa sih gitu, sehingga akhirnya Harley-nya dipamerin aja gitu di medsos kan gitu. Sehingga mobilnya dipamerin aja. Membuat citra diri yang lainnya. Ya ini secara keuangan sukses gitu. Tetapi ini apakah Allah mau gitu ya hidup kita seperti yang demikian gitu. Nah ini karena itu kalau kita berelasi dengan Allah, kita lama-lama itu sangat peka dan tahu gitu ya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan action, kita ada remnya gitu. Oh ini bagus nggak ya? Oh ntar ini begini, oh bahaya ini begini. Nah makanya hati-hati teman-teman juga menampilkan foto-foto ya atau apapun juga di medsos itu. Nah ini perlu hikmat gitu ya. Nah kalau kita tidak punya relasi dengan Allah, ya kita jadi liar gitu ya. Tidak pernah baca firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan apa yang menurut hikmat kita. Padahal hikmat itu dan bijaksana datangnya dari Allah ya. Dari firman yang kita baca hari demi hari. Nah kemudian selanjutnya setelah kita tadi terima diri, menyadari kita berdosa, lalu memiliki relasi dengan Allah, kita identifikasi diri kita ya. Mengembangkan potensi diri ya. Kita identifikasi ya diri kita ini apa sih gitu ya kemampuan kita gitu ya. Yang paling kuat gitu ya. Makanya sekali-sekali bikin analisa SWOT gitu ya. Pada diri kita sendiri gitu ya. Udah tahu kan ya analisa SWOT? Ya. Strength, weakness, opportunities, threat ya. Yaitu apa sebetulnya kekuatan kita? Coba ditulis gitu ya. Ini untuk mengidentifikasi diri kita gitu ya. Lalu tipikal diri kita itu apa sih gitu ya. Jadi Tuhan menciptakan kita itu kan unik ya, beda. Masing-masing diri kita itu berbeda ya. Jadi beberapa tipe orang itu kan ada yang tipe marketing ya. Wah cuap-cuapnya jagolah gitu ya, di mana-mana aja cuap-cuap. Wah, cocok lah kalau untuk jualan gitu, untuk sales ya. Lalu ada orang yang tipikalnya itu admin. Ngomongnya kurang, tapi dia kalau menyusun sesuatu, membukukan atau meletakkan barang atau menyusun buku atau apapun, mencatat gitu ya. Dia rapi gitu. Nah ini tipe admin gitu. Kemudian ada juga yang tipe pekerja gitu ya. Dia melakukan apa gitu ya, apa sih istilahnya ya, melakukan action gitu ya, eksekutor gitu ya, itu bisa gitu ya, cepet gitu ya. Jadi orang-orang, makanya kalau bikin panitia itu lihat tipikal orang-orangnya itu, sehingga teman-teman tahu menempatkan istilahnya the right man and the right in the right place ya. Nah itulah kita lihat tipikal orang itu. Nah kita juga harus tahu tipikal kita itu apa gitu ya. Jadi jangan buru-buru gitu ya kita ingin menggapai sesuatu yang
bukan tipikal kita gitu ya. Bukan berarti tidak bisa ya, tetapi belajarnya mungkin lebih lama gitu ya. Jadi kalau orang yang jualan ya, orang yang sales itu memang biasanya ngomongnya itu kan lancar aja ya, fasih lidah, bret gitu ya jualan. Tapi orang yang bukan tipikal marketing bisa juga jualan kalau dia belajar ya. Tapi memang kecepatannya itu ya tidak secepat yang tipe marketing gitu ya. Yang marketing ini juga mungkin jadi humas cocok ya, atau jadi jubir dan sebagainya. Lalu kenali juga passion kita itu apa gitu ya. Ya hasrat kita tuh di mana, keinginan kuat kita tuh apa, kita antusias di mana. Nah itu kita ini namanya mengidentifikasi diri ya gitu, supaya kita itu tidak menjadi pengen seperti orang gitu ya. Kita sendiri tahu gitu siapa diri kita, dari kita mengenali potensi-potensi yang ada pada kita. Nah setelah itu, setelah kita tahu, baru kita melakukan pengembangan diri ya, disesuaikan dengan potensi dan passion kita gitu, supaya fokus gitu. Jadi tidak lari kemana-mana gitu ya. Memang bukan berarti juga ini mutlak ya, bisa saja orang yang tadinya cita-citanya A aja bisa berbelok loh jadi B gitu ya. Ada teman saya yang kuliahnya Naval Academy ya, maritim gitu. Akhirnya jadi akuntan gitu. Ditinggalkannya itu seluruh ilmu naval arsitekturnya gitu ya. Padahal itu kemampuannya bisa membuat arsitektur di sebuah kapal laut gitu. Tapi karena dulu itu sulit kerjanya ya, di dock itu gajinya kecil. Akhirnya dia ngambil S1-nya itu akuntansi, lalu dia menjadi dosen akuntansi. Sempat kerja dulu jadi akuntan. Nah ini bisa saja terjadi ya demikian gitu. Tetapi tahap awal ya kita harus mengenal potensi kita dulu ya, baru kita kembangkan. Ya, mengembangkan diri itu ya tentunya kita harus banyak belajar ya, dari membaca, dari seminar, dari diskusi, mengikuti acara-acara talk show dan sebagainya ya. Jadi knowledge kita itu bertambah yang berhubungan dengan potensi diri kita itu tadi ya. Lalu kita harus ada latihan gitu ya. Kebanyakan kita itu kalau udah tahu gitu nggak latihan. Padahal latihan ini menimbulkan suatu skill ya, atau menimbulkan kompetensi gitu ya. Jadi kalau kita belajar matematik aja, walaupun kita tahu rumusnya udah gampang. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, begitu ujian itu jadi lama. Karena ngitungnya kita itu nggak terbiasa jadinya. Nah ini teman-teman mesti latihan gitu ya. Jadi kalau misalnya menjadi WL ya tuh latihan lah gitu ya. Kalau nggak latihan ya nggak pernah ada peningkatan gitu ya. Mesti latihan gitu. Nggak apa-apa di rumah sendiri dikacau ya. Jemaat yang kami kasihi dan seterusnya, mari kita angkat pujian, ya itu kan nggak apa-apa. Lalu komentari bagaimana pujian itu, ya bisa pasti teman-teman pemuda di sini kalau jadi WL pemuda bisa meningkat lagi kalau latihan gitu ya. Nah lalu perhatikan zaman gitu. Perhatikan zaman ini yang terakhir ya, perhatikan zaman itu artinya lihatlah zaman ini lagi kemana gitu, lagi mau ngapain sih ya, lagi arahnya kemana. Ini penting bagi kita supaya kita itu tahu perkembangan gitu ya, sedang ada apa gitu ya, jangan sampai nggak tahu sama sekali gitu ya, sedang ada kasus apa gitu ya di Republik ini, itu tetap penting ya, sedang ada apa yang kebakaran apa itu yang baru-baru, ada yang tahu? Hah? Pelumpang ya. Ya kita harus
harus tetap ya memperhatikan kondisi-kondisi ini karena ini adalah kondisi-kondisi sosial, politik ya, pokoknya Ipolek, Sosbud, Hankam ya. Kita rata-rata kan kita semua mahasiswa ya di sini ya, yang sekolah gitu. Jadi harus memahami itu dan mengetahui perkembangan zaman. Jadi tahu apa yang dibutuhkan oleh zaman gitu. Jadi potensi yang ada pada diri kita itu kita mengembangkannya itu jadi tahu mau kemana arahnya gitu ya. Nggak membabi buta. Nah itu maksudnya. Ya jadi inilah sharing saya gitu ya. Semoga teman-teman pemuda bisa menjadi diri sendiri ya. Bagaimana bisa menjadi diri sendiri? Ya itu tadi, kita harus kembali kepada Allah, terima diri kita, gali potensi diri kita, kembangkan potensi diri kita, lalu kalau kita memiliki kompetensi, memiliki skill, knowledge, maka kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu ya. Nggak perlu melihat orang lain itu jadi apa, karena talenta yang Tuhan berikan, ada yang 1, 2, 5, itu kita diminta mengembangkannya juga tidak dituntut lebih gitu ya. Yang punya 1 dituntutnya 1, menjadi 2 kali lipat ya jadi 2. Yang punya 2 dituntutnya 2 kali lipat menjadi 4, yang punya 5 jadi 10 gitu. Jadi tidak berlebihan gitu ya. Tuhan memberikan potensi pada kita, kembangkanlah sesuai yang sudah Tuhan berikan. Demikian teman-teman pemuda, kiranya menjadi berkat ya sharing dari saya. Mari kita berdoa.